Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang himpunan. Nah, khusus yang akan kita bahas yaitu tentang diagram Venn, cara membaca dan membuatnya. Langsung saja, bagaimana cara menggambar diagram Venn? Nah, cara menyajikan himpunan menggunakan diagram Venn itu cara yang pertama adalah himpunan semesta atau nanti dilambangkan dengan S kapital, itu digambarkan sebagai persegi panjang. Kemudian huruf S-nya itu diletakkan di sudut kiri atas, seperti ini. Kemudian setiap himpunan yang ada di dalam himpunan semesta itu ditunjukkan dengan lingkaran. Jadi misalkan ada himpunan A, maka ditunjukkan dengan lingkaran. Nah, seperti ini. Kalau ada himpunan lebih dari satu, ya nanti digambar dengan lingkaran lagi. Kemudian setiap anggota himpunan itu dituliskan dengan diberikan tanda titik terlebih dahulu. Nah tadi, kan ada himpunan A. Kemudian himpunan A-nya itu memiliki anggota 1 dan 2 misalkan. Berarti kita tandai dengan titik, kemudian ditulis 1 dan 2. Seperti itu. Contohnya, ada himpunan S, semestanya itu 1 sampai 9. Kemudian himpunan A-nya itu 1, 3, dan 5. Kemudian himpunan B-nya itu 2, 4, 6. Nah, menggambar diagram Venn-nya berarti seperti tadi. Kita gambarkan persegi panjang, kemudian semestanya di pojok kiri atas. Kemudian karena ada dua himpunan, berarti akan ada dua lingkaran, yaitu himpunan A dan himpunan B. Kemudian kita masukkan anggota himpunan A yaitu 1, 3, dan 5. Kemudian anggota himpunan B yaitu 2, 4, dan 6. Nah, tinggal kita masukkan untuk anggota semesta yang tidak berada di A maupun di B. Kan tadi 1, 3, 5, kemudian yang ini 2, 4, 6 sudah berada di A dan B. Maka yang belum yaitu 7, 8, dan 9. Maka letakkan 7, 8, 9 ini di luar A dan B, tapi masih di dalam semesta, karena kan dia ikutnya semesta. Seperti itu. Inilah diagram Venn untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, semestanya masih sama, 1 sampai 9, kemudian himpunan A-nya itu 1, 2, 3, dan 4, kemudian himpunan B-nya itu 3, 4, 5, dan 6. Nah, menggambar diagram Venn-nya, itu berarti perhatikan dulu, untuk yang soal nomor 2, untuk contoh nomor 2 ini, antara himpunan A dan B itu ada yang anggotanya sama, yaitu 3 dan 4. Maka nanti gambarnya, ini himpunan A, kemudian ini himpunan B. Nah, karena yang kembar ini ada yang kembar antara anggota himpunan A dan B, maka dia diletakkan mencangkup di lingkaran A maupun di lingkaran B. Jadi kita letakkan di sini. Kemudian, letakkan anggota yang tidak kembar, anggota A yang tidak kembar yaitu 1 dan 2. 1 dan 2. Tetap di lingkaran A saja, kemudian yang B itu ada 5 dan 6, berarti dia hanya di lingkaran B. Seperti itu. Kemudian perhatikan semestanya. Untuk anggota A, 1, 2, 3, dan 4. Sudah ya. Kemudian anggota B, 3, 4, 5, 6. Maka yang tidak di lingkaran A maupun B itu ada 7, 8, dan 9. Jangan lupa tetap dimasukkan di dalam semestanya. Nah, terlihat berbeda antara gambar 1 dan 2. Nah, untuk yang contoh pertama ini, itu akan dinamakan himpunan saling lepas. Apa itu himpunan saling lepas? Ya, ketika tidak ada anggota himpunan A dan B yang sama. Kemudian yang kedua itu akan dinamakan himpunan yang berpotongan. Ketika apa? Ketika ada anggota himpunan A dan B yang sama. Jadi anggota yang masuk ke dalam himpunan A juga ternyata masuk di anggota himpunan B. 3, 4 ini tadi. Kita lanjut ke contoh yang berikutnya, semestanya masih sama, 1 sampai 9, kemudian himpunan A-nya itu ada 3, 5, dan 7, kemudian himpunan B-nya itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Maka diagram Venn-nya, nah seperti ini. Ini adalah untuk
himpunan A dan ini adalah untuk himpunan B. Kenapa seperti itu? Karena perhatikan himpunan A-nya itu 357, ternyata himpunan B-nya itu 1, 3, 5, 7, dan 9. Kan sama-sama mempunyai anggota yang A 357 dan B 357. Jadi dia milik A dan milik B. Kemudian yang tidak yaitu 79, berarti dia hanya terletak di himpunan B saja. Nah, kemudian semestanya ada 1, 2, kemudian 4, 6, dan 8. Seperti itu. Contoh berikutnya, semestanya masih sama, 1 sampai 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, dan 4, dan himpunan B-nya itu 1, 2, dan 3, dan 4. Maka diagram Venn-nya, nah, perhatikan. Nah, terlihat bahwa ada 2 lingkaran, yaitu yang hitam tadi itu untuk menyatakan himpunan A, kemudian yang merah itu untuk menyatakan himpunan B. Nah, karena kenapa gambarnya seperti ini? Karena ini anggotanya kan sama. 1, 2, 3, 4. Jadi terlihat seperti satu lingkaran padahal 2 lingkaran. Seperti itu. Kemudian tuliskan semestanya 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah ini, untuk yang ketiga namanya itu adalah himpunan bagian. Ketika semua anggota himpunan A itu merupakan anggota dari himpunan B. Jadi lingkarannya A itu masuk di B karena semua anggotanya A ini merupakan anggota dari B. Kemudian yang keempat itu akan namanya himpunan sama. Ya ketika anggota A merupakan anggota B dan setiap anggota B merupakan anggota A. Jadi sama semua anggota A dan B. Langsung ke contoh soalnya, nyatakan himpunan-himpunan di bawah ini dengan menggunakan diagram Venn. Semestanya 1 sampai 13, kemudian yang himpunan A itu X-nya kurang dari 10, dan X itu bilangan prima, maka anggotanya adalah kurang dari 10 dan bilangan prima, berarti ada 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 7. Sedangkan yang B kurang dari 13 X-nya dan X bilangan ganjil, maka anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9, dan 11. Nah, kemudian kita gambarkan di sini. Ini adalah himpunan A dan himpunan B. Dan kita perhatikan antara anggota himpunan A dan B itu ada yang sama, yaitu 3, 5, 7. Maka dia akan masuk di lingkaran A maupun lingkaran B. 3, 5, dan 7. Kemudian yang A itu ada 2 anggotanya. Kemudian yang B berarti ada 1, ada 9, dan 11. Kemudian yang semesta berarti ada ini 1, 2, 3, saya coret dulu agar jelas, 5, 7, 9, 11. Itu sudah masuk di himpunan A dan B, maka yang masuk di semesta adalah 4, 6, 8, 12, dan 13. Peletakan anggota di semesta ini bebas ya, yang penting dia masih di area semestanya ini dan tidak di lingkaran A maupun B. Nah, ini adalah diagram Venn untuk contoh soal yang pertama. Kemudian contoh soal berikutnya, gambarlah diagram Venn apabila himpunan S itu bilangan cacah kurang dari 13. Maka anggota S adalah bilangan cacah kurang dari 13. Berarti dimulai dari bilangan cacah itu dari 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Kemudian himpunan A bilangan asli kurang dari 7. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 6 ya, karena dia mintanya kurang dari 7. Kemudian himpunan B itu bilangan asli lebih dari 6, tapi dia kurang dari 10. Berarti ada 7,
8, 9, sudah ya. Kemudian C itu bilangan asli ganjil kurang dari 10. Ganjil kurang dari 10 berarti 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, diagram Venn-nya berarti kita gambarkan, awali dengan persegi panjang untuk peletakan semestanya. Kemudian semesta dilambangkan dengan S kapital di pojok kiri atas. Nah, ini himpunan A. Dan kita perhatikan dulu untuk himpunan A dan B. Ada tidak anggota yang sama? Tidak ada ya, maka A dan B itu akan saling lepas. Nah, ini A, kemudian ini B, karena tidak ada anggota yang sama antara A dan B. Kemudian bagaimana dengan A dan C? Ternyata anggota A dan C ini ada yang sama, yaitu 1, kemudian 3, kemudian 5. Maka nanti akan ada anggota yang dia masuk di lingkaran A maupun C, atau ada yang berpotongan antara A dan C. Kemudian kita cek dulu bagaimana dengan B dan C. Ternyata B dan C ini juga ada yang sama, yaitu 7 dan 9. Maka nanti lingkaran C dan B juga akan berpotongan. Maka gambarnya menjadi seperti ini. Ini adalah C. Nah, kita tulis dulu antara A dan B, itu yang berpotongan adalah tadi 1, 3, dan 5. Kemudian B dengan C yang berpotongan adalah 7 dan 9. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan yang berada di himpunan A, ini 1, 3, dan 5 sudah, berarti tinggal 2, kemudian 4, dan 6. Kemudian yang berada di himpunan B berarti tinggal 8. Sedangkan yang C sudah semua tadi karena dia berpotongan di A dan B. Kemudian semestanya kita cek 1 sudah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka semestanya tinggal 0, kemudian 10, kemudian 11, dan 12. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada kegiatan pendataan kesukaan mata pelajaran diperoleh bahwa siswa di kelas 7A itu terdapat 15 siswa yang menyukai pelajaran matematika, 20 siswa menyukai IPA, 5 siswa menyukai matematika maupun IPA, serta 10 siswa itu tidak menyukai keduanya, maka banyak siswa di kelas tersebut. Berarti yang diketahui tadi 15 siswa itu suka matematika, 20 siswa suka IPA, 5 siswa itu suka keduanya, 10 siswa tidak suka keduanya. Maka untuk memecahkan permasalahan ini itu bisa menggunakan diagram Venn. Nah, berarti kan tadi ada matematika dan IPA, maka ada 2 himpunan, yaitu matematika, kemudian IPA. Nah, jelas di situ bahwa ada yang suka keduanya, berarti kan berpotongan antara matematika dan IPA, yaitu 5. Ini suka keduanya. Kemudian yang suka matematika saja, yang suka matematika itu ada 15. Kemudian yang suka IPA itu ada 20. Kemudian 10 siswa tidak suka keduanya, maka 10 siswa ini tidak berada di matematika maupun IPA. Nah, yang ditanyakan adalah banyak siswa. Banyak siswa itu siapa? Berarti semestanya yang ditanyakan. Bagaimana pemecahannya? Nah, yang namanya banyak siswa itu kan berarti jumlah keseluruhan ini ya. Tapi perhatikan bahwa matematika itu ada yang dia berpotongan antara matematika dan IPA. Maka 15 anak ini itu berarti pasti ada yang dia suka matematika dan IPA. Maka di sini itu 15 yang harus kita kurangi dengan 5. Karena 5 ini dia berpotongan dengan IPA juga. Maka dia tinggal 10. Nah ini berarti 10 anak ini hanya suka matematika. Begitu juga dengan IPA. IPA-nya itu harus kita kurangi dengan yang suka keduanya. Berarti menjadi 15. Nah ini 15 ini hanya suka IPA. Maka ketika mencari semestanya atau banyak siswa berarti tinggal dijumlahkan 10 ini
ditambahkan 5, kemudian ditambahkan 15, ditambahkan 10. Maka ketemu 40, berarti semestanya atau banyak siswanya itu ada 40. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Dalam sebuah kelas terdapat 24 siswa itu suka makan pedas, 17 siswa itu suka makan manis, kemudian 8 siswa suka makan manis maupun pedas. Jika jumlah siswa dalam kelas itu ada 38, maka banyak siswa yang tidak suka makan pedas maupun manis adalah, maka yang diketahui adalah 24 siswa itu suka makan pedas ini. 24 siswa suka makan pedas. Kemudian 17 siswa itu suka makan manis. Kemudian 8 siswa itu pedas plus manis gitu ya, suka makan pedas maupun manis. Nah, jumlah siswa itu ada 38. 38 itu jumlah siswa. Yang ditanya itu yang tidak suka pedas maupun manis. Nah, berarti kita gambarkan ke dalam diagram Venn-nya. Semestanya tadi ada 38. Kemudian akan ada dua himpunan, yaitu pedas, kemudian manis. Nah, seperti tadi, ternyata ada siswa yang suka pedas dan manis, maka dia berpotongan di tengah sini ada 8. Kemudian kita isi yang suka pedas ada 24, yang suka manis itu ada 17. Nah, yang ditanyakan yang di luar sini, yang tidak suka keduanya. Maka seperti tadi, yang pedas ini 24 itu ada di 24 ini yang pasti dia double, suka pedas maupun manis. Maka 24 ini harus dikurangi dengan yang suka manis dan pedas, yaitu 8. Maka 24 itu kita kurangi dengan 8. Maka 16. Nah, ini 16 itu hanya yang suka pedas. Sama dengan yang manis, 17 ini harus kita kurangi 8, karena di antara 17 itu pasti ada yang double, yaitu pedas dan manis. Maka ketika 17 kurangi 8, itu 9. Nah, 9 ini dia pasti hanya suka manis. Maka, mohon maaf, maka ketika ditanyakan yang tidak suka makan pedas maupun manis, berarti ini ya, tidak suka gitu ya. Maka ya sudah semestanya dari keseluruhan siswa, 38 siswa, kita kurangi dengan yang suka pedas yaitu 16, yang suka keduanya yaitu 8, yang suka manis yaitu 9. Nah, berarti kita hitung 38 dikurangi 16, dikurangi 8, dan dikurangi 9, yaitu 5. Maka yang tidak suka makan pedas maupun manis ada 5 siswa. Seperti itu. Lanjut ke contoh soal berikutnya. Dari 18 orang anak diketahui orang tua dari 9 anak itu mempunyai mobil. Orang tua dari 8 anak mempunyai motor. Orang tua dari 4 anak tidak memiliki motor maupun mobil. Banyak anak yang orang tuanya memiliki motor dan mobil. Nah, berarti yang diketahui adalah semestanya atau banyak anaknya yaitu 18 orang. Kemudian yang milik mobil, MB ya, mobil itu 9 orang tua ya. Kemudian yang punya motor MT itu 8. Terus 4 itu tidak memiliki motor maupun mobil, berarti T tidak, yaitu 4. Yang ditanyakan adalah yang punya keduanya, yaitu MB plus MT. Nah, maka bisa kita gambarkan ke diagram Venn-nya. Seperti tadi, semestanya ada 18, terus ini adalah MB, mobil, kemudian ini adalah MT, motor. Nah, yang jadi pertanyaan adalah yang di tengah ini, yang memiliki mobil maupun motor. Kemudian yang memiliki mobil kita tuliskan ada 9, yang memiliki motor kita tuliskan ada 8. Kemudian yang tidak keduanya adalah 4. Maka untuk
mencari yang di tengah ini, bagaimana? Ya sudah, berarti kita misalkan dia tadi MB plus MT, MB plus MT. Berarti dia didapat dari mana? Ya dari semestanya ini, 18 ya. Kita mulai dari MB dulu. Berarti MB 9 yang memiliki motor, kita jumlahkan dengan yang memiliki, mohon maaf, yang memiliki mobil, maksud saya 9, dijumlahkan dengan yang memiliki motor, yaitu 8. Kemudian kita jumlahkan dengan yang tidak memiliki keduanya, ini jumlahkan semuanya. Kemudian kita kurangi dengan semestanya. Nah, maka 9 ditambah 8 ditambah 4 itu 21. Nah, kita kurangi dengan semestanya 18. Maka kita dapatkan yaitu 3. Jadi, yang memiliki mobil maupun motor itu ada 3 wali siswa. Seperti itu. Nah, seperti itu materi yang kita pelajari di video pembelajaran kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.